Bab 852. Apakah kamu keterbelakangan mental? Mohon kalian lebih kuat. Mendengar perkataan wanita bergaun polos itu, senyum di wajah Gardion tiba-tiba menghilang. Wanita bergaun polos omong besar, arogan, menganggap semua orang transparan. Mungkin, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya, wanita di depannya mungkin lebih kuat dari yang mereka duga. Tentu saja, pada saat ini, tidak ada cara baginya untuk mundur, dan tidak perlu mundur. Selama bertahun-tahun, angin dan ombak apa yang tidak pernah Gardion lihat? Bagaimana dia bisa mundur hanya karena wanita di depannya mengucapkan sepatah kata? Tentu saja, dia lebih berhati-hati dengan wanita bergaun polos di depannya. Pada saat ini, wanita bergaun polos di kejauhan tiba-tiba berkata, "Mulai pertunjukanmu." Gardion memandang wanita bergaun polos. Wanita bergaun polos tampak tenang, tidak ada jejak gelombang di matanya seperti air musim gugur. Ini adalah orang yang spesial. Gardion terkekeh. Sejujurnya, kamu mengejutkan kami, karena kami tidak menyangka ada master seperti kamu yang akan muncul di alam semesta 4 dimensi. Wanita bergaun polos memandang Gardion, sebagai orang alam semesta 5 dimensi, apakah kamu merasa superior? Gardion tertawa, tidak, karena kami tidak pernah membandingkan diri kami dengan 4 dimensi kalian. Bicara sampai di sini, dia tiba-tiba berhenti, kemudian berkata, "Jika dikatakan begitu, kami tampaknya memiliki sedikit rasa superioritas, tetapi bukankah ini normal? Ini seperti saat kalian menghadapi klan yang ada di belakang kalian, bukankah ada juga rasa superioritas bawaan?" Wanita bergaun polos itu berkata, "Rasa superioritas berasal dari inferioritas. Menemukan superioritas pada mereka yang lebih lemah dari diri sendiri adalah tidak kompeten." Gardion menatap wanita bergaun polos itu, "Apakah kamu tidak memiliki rasa superioritas di hadapanku? Kenapa kamu juga inferior dan tidak kompeten?" Wanita bergaun polos sedikit mengangkat sudut mulutnya, "Rasa superioritas. Pernahkah kamu melihat seseorang merasa superior saat menghadapi semut?" Mendengar ini, mata Gardion sedikit menyipit. Semut. Wanita bergaun polos di depannya justru menganggapnya semut. Gardion tersenyum. Tertawa sedikit gila, "Dalam hidup ini, tidak ada yang pernah mengatakan bahwa aku lemah seperti semut, kamu yang pertama." Wanita bergaun polos berjalan perlahan menuju Gardion. "Jika kamu tidak memulai pertunjukan kamu, maka kamu akan kehilangan kesempatan untuk tampil." Gardion memandang wanita bergaun polos dan tersenyum, "Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu." Saat suara itu jatuh, telapak tangannya tiba-tiba terbuka, sebuah buku kuno yang tebal tiba-tiba muncul di tangannya. Gardion menatap wanita bergaun polos dan tersenyum, "Apakah kamu berani masuk ke dalam buku ini dan bertarung denganku?" Wanita bergaun polos memandangi buku kuno, yang berjudul, "Dunia Buku." Wanita bergaun polos mengangguk, "Baik." Setelah selesai berbicara, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang ke dalam buku. Dunia Buku. Gardion tersenyum sedikit, kemudian juga memasuki dunia buku. Wanita bergaun polos muncul di sebuah toko buku besar, melihat sekeliling, rak buku yang padat tidak terlihat ujungnya. Pada saat ini, Gardion muncul tidak jauh di depan wanita bergaun polos. Dia memandang wanita bergaun polos, berkata sambil tersenyum, dunia buku, menggunakan buku sebagai dunia. Ini diciptakan oleh guru di masa lalu, bisa menekan tingkatan alam lawan dengan buku, dan di dalam alam ini, aturan Tao supranatural apapun tidak dapat digunakan." Suaranya jatuh, buku-buku di rak buku sekitar tiba-tiba terbuka halaman demi halaman, dan kemudian,
kata-kata kecil yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari buku. Kata-kata ini langsung menuju kepala wanita bergaun polos. Selanjutnya, sebuah kekuatan misterius langsung menyelimuti wanita bergaun polos itu, menekan tingkatan alam. Namun, wanita bergaun polos terlihat sangat kalem. Tingkatan alam itu adalah semacam aturan yang dia buat. Dia tidak lagi berada dalam aturan. Sederhananya, dia telah keluar dari tingkatan alam. Pada saat ini, 4 orang tua tiba-tiba muncul di sekitar wanita bergaun polos. Keempat orang tua itu semuanya mengenakan jubah putih, masing-masing memegang buku kuno hitam tebal di tangan. Mereka berempat menatap wanita bergaun polos dan terus membicarakan sesuatu. Tak lama kemudian, buku kuno hitam di tangan mereka tiba-tiba terbuka. Kata-kata berwarna merah darah terbang keluar dari buku itu. Kata-kata ini seperti 4 baris yang menyatu ke arah wanita bergaun polos di semua sisinya. Di antara kata-kata itu, semuanya berisi kekuatan yang sangat kuat. Dapat dikatakan jika kata-kata ini muncul di luar, dapat dengan mudah menghancurkan langit berbintang. Dan sekarang, kata-kata ini tidak ada habisnya. Kali ini, Akademi Dimensi Luas bermain serius. Mereka juga tidak berani tidak serius, karena mereka pernah gagal sebelumnya, jadi mereka sangat berhati-hati terhadap wanita bergaun polos. Namun, kata-kata tersebut terhenti setengah meter di depan wanita bergaun polos itu. Melihat adegan ini, Guardian, yang berada tidak jauh, menyipitkan matanya sedikit. Ekspresi keempat orang tua menjadi semakin serius. Pada saat ini, Guardian tiba-tiba berkata, "Bunuh." Begitu suaranya jatuh, ruang hampa di sekitar wanita bergaun polos tiba-tiba terbuka. Kemudian, 4 rantai hitam yang terdiri dari kata-kata berwarna hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar. Di atas 4 rantai ini, ada 4 monster dengan wajah yang sangat ganas. Monster ini berbentuk seperti serigala, dengan taring yang sangat panjang dan mata berwarna merah darah, memilih mangsa. Wanita bergaun polos melirik ke 4 monster itu, menggelengkan kepalanya, tidak bisa menyembunyikan kekecewaan di matanya. "Kalian membuang-buang waktuku." Suara itu jatuh, jari-jari gioknya menjentik dengan ringan. Sinar cahaya pedang muncul. Cici-cici. Di arena, keempat monster berhenti langsung di tempat, dan segera, keempat monster segera menjadi ilusi, dan kemudian menghilang. Pada saat yang sama, mata keempat orang tua yang tidak jauh itu terbuka lebar. Di mata mereka, ada ketakutan. Di tenggorokan mereka, ada bekas luka pedang. Pembunuhan instan. Tak jauh dari sana, Guardian menatap wanita bergaun polos. Saat ini tinjunya sudah mengepal. Wanita bergaun polos melihat sekeliling dan berkata pelan, "Yang disebut dunia buku ini hampir tidak ada apa-apanya. Setidaknya, ide tuan ini sangat menarik. Adapun kekuatannya." Bicara sampai di sini, dia memandang Guardian. "Kamu ingin membunuhku dengan benda ini? Bolehkah aku bertanya, apa kamu keterbelakangan mental?" Guardian tiba-tiba tersenyum, "Jangan khawatir, masih ada lagi." Suara itu jatuh, tangannya tiba-tiba tergenggam. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba meraung, "Musnahkan." Boom! Di belakang Guardian, sebuah rak buku tiba-tiba meledak terbuka. Segera setelah itu, kata merah, "Musnah," melayang keluar. Saat kata "musnah" muncul, seluruh dunia buku sedikit bergetar. Kekuatannya terlalu kuat. Wanita bergaun polos melihat kata "musnah". Pada saat ini, Guardian tiba-tiba meraung, "Pergi." Namun, kata "musnah" hanya bergetar dan tidak bergerak. Guardian tercengang. Apa yang terjadi? Pada saat ini, wanita bergaun polos tidak jauh tiba-tiba berkata, "Kemarilah." Setelah ragu-ragu sejenak,
kata musnah, langsung melayang di depan wanita bergaun polos. Dia sedang bergemetar takut. Melihat pemandangan ini, tangan Gardion mulai gemetar. Wanita bergaun polos melirik kata musnah di hadapannya. Satu kata, berlatih hingga memiliki roh, dan itu adalah roh pemusnah pamungkas. Langka sekali, aku akan mencari majikan baru untukmu. Bagaimana? Kata musnah, sedikit bergetar. Wanita bergaun polos tanpa ekspresi, tidak mau. Kata musnah, tiba-tiba bergetar hebat. Wanita bergaun polos mengangguk, kalau kamu mau, ikuti saja dia, aku akan memberimu transformasi di masa depan. Setelah selesai berbicara, dia menyimpan kata musnah, kemudian dia melihat ke arah Gardion. Apakah ada harta karun lain? Gardion menatap wanita bergaun polos itu. Kenapa? Wanita bergaun polos itu berkata, maksudmu roh kata ini? Gardion berkata, ya. Wanita bergaun polos tertawa, karena dia lebih pintar darimu. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba melihat ke kanan di belakang Gardion. Alisnya sedikit berkerut, dia menekuk jari, sinar cahaya pedang menebas langsung ke rak buku. Boom! Sebuah kekuatan yang kuat meledak dari rak buku, dan segera, sebuah kata emas, hancur, melayang keluar. Wanita bergaun polos melihat kata emas, hancur, dan berkata, kemari. Kata, hancur, sedikit bergetar, tapi tidak ke sana. Wanita bergaun polos menyipitkan matanya, dan seberkas cahaya pedang keluar dari matanya. Di kejauhan, kata, hancur, meledak dan berubah menjadi abu. Melihat adegan ini, Gardion, yang tidak jauh darinya, merasa ngeri. Kamu. Dan di tangan wanita bergaun polos itu, kata musnah berwarna merah darah itu bergetar dan sangat ketakutan. Wanita bergaun polos memandang Gardion. Tubuh Gardion mulai berangsur-angsur menjadi ilusi. Tubuh bayangan. Ini juga tubuh bayangan. Tubuh utamanya belum turun, dan tidak berani turun juga, karena tubuh utamanya masih perlu berjabat di Akademi Dimensi Luas. Wanita bergaun polos tiba-tiba berkata, awalnya, hidup dan mati alam semesta 4 dimensi tidak ada hubungannya denganku, tetapi karena kakakku memilih untuk menyelamatkan alam semesta 4 dimensi ini, maka... Bicara sampai di sini, dia berjalan ke depan Gardion. Dia melihat Gardion seperti itu. Mulai sekarang, alam semesta 4 dimensi ini, aku lindungi. Kembali dan beritahu orang-orang dimensi kelima, datang saja sebisa mungkin, keluar 2 tebasan pedang, anggap aku kalah. Setelah berbicara, dia menghilang, dan yang hilang bersamanya, ada dunia buku. Di arena, Gardion terdiam, tubuhnya menjadi semakin ilusi. Dia tahu, mereka sangat meremehkan kekuatan wanita bergaun polos. Jadi masalahnya adalah, seberapa kuat dia? Bahkan dunia buku yang ditinggalkan oleh guru tidak berdaya terhadap wanita ini. Seberapa kuat wanita ini? Tidak ada jawaban. Segera, Gardion benar-benar menghilang. Di langit berbintang, wanita bergaun polos melihat buku tebal di tangannya. Cari dia, ikuti dia, aku akan memberi kalian transformasi di masa depan. Dunia buku sedikit bergetar, lalu berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang di ujung langit. Melihat dunia buku di ujung langit berbintang, wanita bergaun polos terdiam sejenak, lalu berbalik dan pergi. Di langit berbintang, wanita bergaun polos berjalan perlahan, sosoknya semakin mengecil di ujung langit berbintang, tampak sedikit kesepian. Di akademi tertentu, di dalam sebuah paviliun, seorang pria paruh baya tiba-tiba membuka matanya. Gardion. Bukan tubuh bayangan, tapi tubuh utama. Gardion bangkit dan berjalan ke samping. Dia melihat ke bawah ke kolam di depannya. Setelah beberapa saat,
Dia tersenyum sedikit, apakah kamu pikir aku takut? Bahkan guru tidak berani menyebut dirinya tak terkalahkan saat itu. Bagaimana kamu bisa? Setelah mengatakan itu, matanya perlahan tertutup, bukankah kamu ingin bertarung? Kalau begitu aku akan melawanmu. Perintah berlanjut, buron Mileye bersambung.